Alhamdulillah, sahabat Al-Qalam rahimahullah. Ini kita sekarang berada di Candi Arjuna dan dekatnya Candi Semar. Jadi insya Allah kita akan membedah dari sisi akidah Islam. Apakah benar bahwasanya Candi Arjuna ini merupakan pusat kosmologi Jawa? Ya, ikuti petualangan kami dalam ekspedisi Tauhid. Yuk kita ke sana. Gimana Mas Riko? Masya Allah, ini dulunya tempat dipercaya pembuatan manusia pertama kali di sini. Tapi itu hanya sebuah mitos ya Mas Riko. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita kesini akan menguak apakah itu benar, dan semoga Allah menunjukkan kita. Dataran tinggi Dieng merupakan tempat yang disakralkan oleh masyarakat Jawa. Dia dipercaya bahwasanya Dieng itu merupakan tempat bersemayamnya para dewa. Sehingga tidak heran di sana terdapat beberapa candi. Bahkan menurut persaksian Raffles di dalam bukunya The History of Java menyebutkan ada kurang lebih 400 candi yang berada di dataran tinggi Dieng. Masyarakat Jawa menganggap bahwasanya Dieng ini merupakan tempat di mana Dewa Siwa bersemayam dan menciptakan alam semesta ini. Keyakinan ini turun-temurun dipercayai masyarakat Jawa bahkan sampai hari kita ini. Mereka mengacu atau merujuk kepada salah satu kitab yang ditulis di akhir peninggalan Majapahit. Kitab tersebut adalah kitab Tantu Panggelaran, di mana kitab Tantu Panggelaran ini menyebutkan bahwasanya Dewa Siwa bersemayam di Bukit Diyang atau sekarang yang dikenal dengan Dieng. Dewa Siwa pada saat itu memerintahkan para dewa untuk mengambil puncak Gunung Mahameru yang ada di India agar ditaruh di Pulau Jawa, agar Pulau Jawa ini tidak bergoncang. Namun di dalam kitab Tantu Panggelaran disebutkan ketika perjalanan para dewa itu menuju ke arah timur, ternyata gunung yang dibawanya tadi berceceran sehingga menjadi Gunung Lawu, Gunung Wilis, Gunung Kelut, Gunung Kawi, Gunung Arjuna, Gunung Kemukus, dan puncaknya adalah gunung yang ada di Penanggungan. Sehingga masyarakat Jawa meyakini gunung-gunung tersebut adalah tempat para dewa, sehingga mereka pun melakukan atau orang-orang kita jumpai melakukan ritual-ritual di puncak-puncak gunung atau di puncak-puncak bukit. Dalam hal ini, apa yang disebutkan di dalam kitab Tantu Panggelaran tersebut haruslah kita cermati dengan baik, kita analisa dengan benar. Apalagi kita selaku umat Islam, di mana Islam mempercayai atau meyakini, bahkan wajib hukumnya mempercayai kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yakni Al-Qur'an. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq. Demikian itulah kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad berita-berita tentang kejadian-kejadian terdahulu. Jadi adanya penciptaan alam semesta, kemudian terjadinya gunung-gunung atau adanya gunung-gunung, itu semuanya telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Karena itu kita selaku umat Islam tidak boleh mempercayai keyakinan tersebut, apalagi menganggap bahwasanya Gunung Dieng atau Dihyang itu merupakan negeri para dewa. Ustaz, kalau mitosnya tidak boleh memindahkan batu itu gimana? Ya itu ya itu namanya adalah mitos. Kalau kita ya insya Allah tidak percaya dengan hal itu. Ya itu kan karena kepercayaan masyarakat terdahulu. Karena candi itu adalah bangunan suci menurut mereka, sehingga memindahkan bangunan candi dari tempat asalnya ya dikhawatirkan nanti terkena bahaya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini selama 6 masa, termasuk segala isi yang ada di dalamnya. Hal ini dipertegas pula oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, khalaqallahu at-turbata yaumas sabt wa khalaqal jibala fiha yaumal ahad wa khalaqash syajara fiha yaumal itsnain wa khalaqal makruha yaumal thulatha wa khalaqan nura yaumal arba'a wa batha fiha ad-dawaba yaumal khamis wa khalaqa Adam alaihi salam ba'dal asri yaumal jum'ah akhirul khalqi fi akhiri sa'atin min sa'atil jum'ah fima bainal asri ilal lail. Yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu, menciptakan gunung di dalam bumi pada hari Ahad, menciptakan pepohonan di dalamnya pada hari Senin, menciptakan sesuatu yang tidak disenangi oleh manusia pada hari Selasa, menciptakan cahaya pada hari Rabu, dan menyebarkan hewan-hewan melata di bumi pada hari Kamis, dan menciptakan Nabi Adam alaihissalam setelah asar pada hari Jumat. Jadi jelas bahwasanya adanya gunung-gunung yang ada di dunia ini, di Pulau Jawa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan ia pada hari Ahad. Bukan karena sebab adanya perpindahan dari Gunung Mahameru yang ada di India kemudian dibawa ke Pulau Jawa sehingga bercecer menjadi beberapa gunung yang sebagaimana telah disebutkan di dalam kitab Tantu Panggelaran. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita tidak boleh mempercayai 100% dari apa yang ada di dalam kitab Tantu Panggelaran? Yang pertama, kitab Tantu Panggelaran adalah kitab yang ditulis di akhir Majapahit dan belum jelas siapa penulisnya. Yang kedua, di dalam kitab Tantu Panggelaran disebutkan awal mula penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia. Sedangkan hal ini adalah perkara gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada pula yang mengetahuinya kecuali para rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian dari kisah yang disebutkan tadi, sungguh hal itu merupakan sebuah mitos di mana sangat tidak masuk akal sekali Tuhan atau yang dianggap oleh masyarakat Hindu sebagai dewa yang mereka sembah ternyata membawa sebuah gunung saja tidak mampu, sehingga berceceran menjadi gunung-gunung yang sangat banyak sekali. Oleh karena itu, kita selaku kaum muslimin ya, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada agama lain ya, maka kita tidak boleh mempercayai bahwasanya Dihyang atau Dieng ini merupakan negeri para dewa, atau bahkan meyakini Dihyang ini atau Dieng ini merupakan tempat di mana Dewa Siwa atau Bathara Guru membuat alam semesta dan mengatur alam semesta. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, ini adalah merupakan aliran tantra. Kalau dalam akhir Majapahit dulu, candi kalau ada penganut aliran tantra itu biasanya di tengah kalamakaranya ini ada semacam ya tengkorak lah, ini wajah tengkorak. Demikianlah sudut pandang Al-Quran dan As-Sunnah. Berikut sudut pandang Islam terkait dengan awal mula penciptaan manusia. Semoga bermanfaat dan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang lain, dengan izin Allah, kita akan mengulas hal-hal lain yang berkaitan dengan mitos-mitos yang beredar di masyarakat Jawa, terlebih masyarakat Jawa kuno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.